Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membuat suatu video terkait tentang ekonomi mikro Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang membawa peradaban besar ke muka bumi ini dan sebagai suri teladan bagi kita semua. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu rancangan bangun ekonomi. Dalam ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam seperti para sahabat. Konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridho Allah. Ilmu ekonomi yang memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun sumber daya yang terbatas. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yaitu ekonomi konvensional yaitu kebutuhan yang tidak terbatas tapi sumber daya yang terbatas, sedangkan ekonomi Islam yaitu dibangun dengan didasarkan pada prinsip religius dan dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ada 3 masalah ekonomi. Yang pertama itu barang apa yang dihasilkan, yang kedua bagaimana barang itu dihasilkan, dan yang ketiga untuk siapa barang itu dihasilkan. Asumsi rasionalitas dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan, tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional, tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup sederhana, tidak berlebihan dan memproduksi dan mengkonsumsi serta selalu memperhatikan batas halal dan haram merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada Islamic man. Pandangan tersebut berbeda dengan asumsi ekonomi Islam. Islam memandang bahwa manusia dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk tujuan jangka panjang non-materi atau akhirat. Konsep kebutuhan dalam ekonomi mikro Islam. Dalam konsep teori hierarki kebutuhan, Maslow mengatakan bahwa terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Maslahah berarti segala sesuatu yang memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan acuan negara untuk mencapai tujuan atau kemakmuran. Adapun sistem ekonomi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi sosialis. Ada 3 prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama prinsip syariah, yang kedua prinsip kuantitas, dan yang ketiga prinsip prioritas. Teori permintaan dalam ekonomi mikro Islam. Permintaan adalah sesuatu yang diinginkan atau yang diminta, yang ingin dibeli dalam jangka waktu tertentu pada sisi konsumsi. Adapun beberapa faktor permintaan yaitu yang pertama selera, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga kebutuhan konsumsi, yang keempat perkiraan ke depan, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam kebutuhan pengganti, dan yang ketujuh kebutuhan pembayaran. Sekian video saya pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa iza asamta fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.